Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistik Industri Dasar. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh kasus untuk materi regresi linier berganda atau regresi linier lebih dari satu variabel bebas. Kita lihat contoh kasusnya adalah seperti ini. Di dalam slide yang saya bagikan sebelumnya sudah ada, tapi mungkin belum ada pembahasannya. Di sini dikatakan bahwa dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga, dipilih secara acak. Nah, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang tahan lama per minggunya, itu adalah Y, dinotasikan dengan Y. Ya. Nah, pendapatan per minggu dinotasikan dengan X1, jumlah anggota keluarga X2, ya, dengan data sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat datanya di dalam tabel. Nah, perintahnya adalah dengan menggunakan regresi linier berganda atau Y sama dengan B1 tambah B2 X1 tambah B3 X2, tentukanlah berapa nilai ramalan atau prediksi Y, yaitu adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu, jika X1 ya, pendapatan per minggunya 11 dan X2 atau jumlah anggota keluarga atau rumah tangganya adalah 8. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ramalan ini? Kita lihat step-stepnya sebagai berikut. Perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, langkah pertama kita buat tabel. Kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk yang berwarna biru, ini adalah dari soal tadi. Nah, nomor 1 sampai 10 ya, jumlah sampelnya ada 10. Lalu data Y-nya pengeluaran per minggunya, lalu X1-nya pendapatannya, lalu X2-nya jumlah anggota keluarga. Nah, berikutnya kita lengkapi tabel tersebut dengan Y kali X1 ya. Y kali X1 saya pikir nak perlu saya jelaskan lebih detail. Y kali X1 lalu Y kali X2 ya. Y kali X2 dikali lalu X1 kali X2 ini lagi dikali ya. Lalu X1 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan. Lalu X2 kuadrat dikuadratkan semuanya. Lalu Y kuadrat. Nah, ini ya, ini dikuadratkan Y-nya. Mungkin ada masalah. Setelah itu dijumlahkan semuanya. Ini sigma. Ya. Jumlahkan semuanya dapat ini yang saya tebalin di bawah. Nah, setelah kita dapat data ini semua, ya, yang kita butuhkan nanti adalah yang jumlah ini. Ini akan kita susun dalam persamaan regresi. Ya, next-nya masukkan nilai-nilai jumlah tersebut ke dalam persamaan. Persamaan yang mana? Persamaan ini ya. Yang pertama sigma Y sama dengan B1N tambah B2 sigma X1 tambah B3 sigma X2. Lalu sigma Y kali X1 sama dengan B1 sigma X1 tambah B2 sigma X1 kuadrat tambah B3 sigma X1 kali X2. Berikutnya sigma Y X2 sama dengan B1 sigma X2 tambah B2 sigma X1 X2 tambah B3 sigma X2 kuadrat. Nah, dari semua ini semuanya sudah kita ketahui kecuali B1. Ini belum diketahui. B2, B3. Ini belum diketahui. B1, B2, B3.
B1, B2, B3. Selebihnya sudah ada. N ada 10. Ini N. Nah, selebihnya sudah ada. Nah, artinya persamaan kita nanti dalam bentuk B1, B2, dan B3. Lihat seperti apa hasilnya. Kita dapatkan persamaan seperti ini. 10B1 tambah 60B2, 10N ya. B1 kali N, 10. 60B2, 60B2 sigma X1, ini 60. Ya, 60. Lalu 40B3, 40 nih, 40B3. 170 sama dengan 170 sigma X2. Nih, 170. Ya. Lalu yang kedua persamaan kita adalah 60B1 sigma Y X1 ya, sigma Y kali X1. Ya. Kita punya B1 X1 ini 60. X1 sigma X1 ini 60 ya. Lalu kita ada untuk yang B2-nya X1 kuadrat ya, sigma X1 kuadrat 406. Lalu B3-nya X1 kali X2 267 nih. Lalu sama dengan sigma Y X1 nih. Y kali X1. Ya. Nah, lalu persamaan ketiga adalah untuk B1-nya sigma X2. Oh, sigma X2 berapa nih? Ya, 40. 40. Lalu untuk B2-nya X1 kali X2. 267. Nih. Lalu untuk B3-nya 182 yaitu X2 kuadrat. Jumlah X2 kuadrat. Oh, maaf. Jumlah X2 kuadrat. Nih. Sama dengan 737. 737 adalah ini sigma Y X2. Sigma Y X2 nih. Kita dapatkan 3 persamaan. Nah, ini baru hasilnya dalam bentuk persamaan B. Sementara kita butuhnya dalam bentuk persamaan Y. Nah, Y dan X1 tambah X2. Kita lihat next. Nah, dari persamaan 1, 2, kita buatlah ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita akan mencari nilai berapa sih nilai B1, berapa sih nilai B2, berapa sih nilai B3. Ya. Persamaan ini identik sekali dengan persamaan linear yang bisa kita susun dalam bentuk sebuah matrik. Nah, kalau kita dapatkan matriknya seperti ini. Matrik A-nya matrik 3 kali 3 kali B, matrik B sama dengan matrik H. Ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita susun dalam bentuk matrik, kita mencari nilai determinan. Yang pertama sekali adalah kita tentukan nilai determinan dari matrik A. Nah, ini untuk determinan dari matrik A. Nah, bagaimana mencari determinan? Nah, sebenarnya ini bukan tugas saya, karena kalian juga sudah belajar aljabar linear. Ya. Mestinya kalian sudah sangat paham dan sangat familiar. Dan juga kita sudah pernah belajar matrik ketika kita sekolah di STA dulu. Begitu juga dengan menyusun matrik ini, ya, menyusun matrik ini juga di aljabar linear juga sudah dipelajari. Saya pikir mudah-mudahan tidak ada kesulitan bagi kalian. Nah, untuk mencari determinan matrik 3 kali 3 ini sangat mudah sekali. Ya. Tentu kalian sudah sangat paham karena sudah belajar aljabar linear.
Nah, sehingga kita dapatkan nilai determinan matrik A itu adalah 2830. Next, kita cari determinan matrik A1. Nah, matrik A1 itu mungkin kalian bisa baca lagi di bahan yang sudah kita upload di e-learning sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Matrik A1 itu adalah matrik A. Matrik A mana? Ini matrik A yang baris pertamanya, nih baris pertamanya, ya, diganti dengan matrik H. Mana matrik H? Ya, sama ya, 170, 1122, 737. Itu matrik A1. Nah, selebihnya sama. Baris kedua, maaf, kolom kedua, kolom ketiganya sama. Jadi, matrik A1 adalah matrik A yang kolom pertamanya atau A11, A12, A13-nya itu diganti dengan matrik H. Oke. Nah, lalu kita cari determinannya. Kita dapatkan determinannya 11.090. Nah, di sini setelah kita dapatkan nilai determinan A1, maka kita sudah bisa mencari nilai B1. Di mana B1 itu rumusnya adalah, lihat lagi di slide-nya, B1 sama dengan det A1 dibagi det A. Determinan A1 dibagi determinan A. Kita dapatkan nilai B1 yaitu 3,919. Next, cari determinan matrik A2. Nah, apa pula A2 ini? A2 itu adalah matrik A yang kolom keduanya kita ganti dengan matrik H. Kolom keduanya ganti dengan matrik H. Kita cari determinannya, kita dapatkan determinannya 7050. Nah, di sini kita bisa mencari nilai dari B2. B2 itu apa? Tinggal ganti rumusnya B2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. Kita dapatkan nilainya 2,491. Next, cari determinan matrik A3. Nah, idem dengan yang sebelumnya. Matrik A3 itu adalah matrik A yang kolom ketiganya kita ganti dengan matrik H. Pada determinannya minus 1320. Nah, B3 bisa kita cari di sini sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Dapatkan hasilnya minus 0,466. Selesai. Sudah selesai ya? Oh, belum. Mana selesai sampai sini. Baru dapat B1, B2, B3. Dari B1, B2, B3 ini kita susun dalam persamaan. Kita punya persamaan Y sama dengan B1 tambah B2 X1 tambah B3 X2 tambah Bn Xn. Tergantung ini berapa. Kita kebetulan sampai X2. Ya. Kalau sampai X10 ya 11 X10. Ya. Nah, kita masukkan. Tadi kita punya nilai, ya, nilai determinan yang pertama 3919, maaf, nilai B1 31919, nilai B2 249, kita dapatkan Y sama dengan 3,92 atau 919 tadi tambah 2 B1 ya, ini B1. Lalu B2 2,49 X1 ya, X1 dikurang tambah minus atau bisa juga ini kurang saja boleh ya, dihilang minusnya, dikurang 0,47 X2. Nah, ini baru kita terjawab, kita sudah mendapatkan persamaan linier.
persamaan linear yang terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Nah, pertanyaannya tadi adalah jika X1 sama dengan 11 dan X2 sama dengan 8, berapa nilai Y? Ya udah, tinggal substitusi. Substitusi. Oke, persamaan linear. Ya. Kan 11 4. Hitung dapat hasilnya 27,592. 27,592. Ya. Gampang kan? Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika X1 sama dengan 11 dan X2 sama dengan 8, maka Y sama dengan 27,592. Nah, di aljabar linear, di matematik itu sangat familiar sekali dengan hal seperti ini. Nah, hanya saja sekarang bagaimana kita membuat kasus yang ujungnya menjadi persamaan seperti itu. Itu aja. Saya demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Nah, jangan lupa di subscribe ya, channelnya. Saya tutup dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.